Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Febrian, di channelnya BSB. Kita belajar mengenai mata kuliah SNBP. Dan di sini kita bakal melanjutin uh, mengenai ini ya teman-teman SQL yang sudah kemarin kita bahas sampai ke sekarang itu sampai kemana ya? Pokoknya sekarang itu di bagian between ya teman-teman. Jadi kita lanjutin aja itu. Itu pertemuan 13 dan 14-nya. Oke, kita share screen ya. Nah, kemarin sampai ini teman. Nah, oke. Untuk SQL di sini, untuk selanjutnya di sini ada between atau dalam bahasa Indonesia itu adalah antara. Nah, jadi between ini bertujuan untuk memilih nilai dalam rentang tertentu. Nilainya bisa tahu tanggal teman-teman. Nah, ini sebagai contoh bisa dilihat ya teman-teman. Di sini select bintang berarti kan kita select semuanya secara keseluruhan dari tabel produk yang di mana price-nya ini atau harganya ini antara 10 dan juga 20. Jadi harganya itu antara 10 sampai ke 20. Nilai awal dan nilai akhir dengan uh, kata penghubungnya itu adalah dan, teman-teman. And pada bahasa Inggrisnya. Sinteksnya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini kalau misalnya kita buka, nanti bakal uh, muncul nih, teman-teman. Nah, ini 18, 10, 19, 15, dan lain sebagainya. Dan ternyata ada cukup banyak juga ya yang berada di antara 10 sampai 20. Oke, ada 29. Nah, untuk between ini juga ada yang bukanya juga teman-teman atau yang biasa disebut not between, bukan di antara 10 sampai 20 ya. Ini tinggal ditambahin not aja. Nanti yang muncul angka eh, price lain atau harga selain 10 sampai 20. Bisa 1, 2, 1 sampai 10 atau 20 ke yang lebih besarnya lagi. Nah, ini not between ya. Nah, untuk selanjutnya ada perinciannya di sini teman-teman. Between, tapi menggunakan uh, kita menentukan kategori ID yang kita akan masukkan. Nah, ini kategori ID di dalam sinteks ini itu adalah satu, 2, dan 3. Jadi misal kita pencet nih teman-teman, nah yang muncul ini kategori tabel produk yang mana price-nya itu di antara 10 sampai 20 dan memiliki kategori ID satu, 2, dan 3. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya kalau dibuka akan muncul. Nah, satu, 2, dan 3. Bisa dilihat ya. Satu, 2, dan 3. Kalau misalnya kita tambahin, menggunakan order by juga bisa supaya lebih berurutan. Order by. Saya teman-teman. Terus sebagai, ya ini bisa divariasikan. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Semuanya pasti ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Tapi uh, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu teman-teman. Untuk menggunakan beberapa sinteks yang ada di SQL. Dan juga ini bikin nilai teks, jadi bisa juga menggunakan alfabetis atau varchar ya teman-teman. Tipe tipe apa? Tipe datanya. Nah di sini tipe datanya itu varchar, yang mana uh, disebutkan ya mungkin bisa dibilang ini memilih semua produk, select the income from product dengan produk name secara alfabetis antara Carnava Gone Tigers sampai ke mozzarella. Dan ini diurutkan
by product name dari uh, kolom produk name-nya teman-teman. Ini nanti akan muncul ya. Karena dari urutannya A sampai Z, kita tidak akan melihat huruf A sampai B, teman-teman. Dan huruf M sampai Z. Nah, ini diurutkan berdasarkan nama produk. Oke, setelah itu juga ada tidak antara nilai teks ini kebalikannya dari yang tadi ya, kurang lebih sama. Dan juga yang terakhir ada between tanggal, teman-teman. Nah, ini untuk between tanggal ini atau between date ini bisa digunakan kalau memang ada kolomnya, teman-teman. Kalau nggak ada, nggak akan bisa. Dan untuk penggunanya sendiri bisa ada dua nih opsinya. Bisa menggunakan pagar, bulan, tanggal, dan juga tahun urutannya ya. Nah, sedangkan saya juga bisa kayak gini. Tahun terlebih dahulu yang disebutkan, lalu bulan, lalu tanggal. Nah, ini opsinya antara dua itu ya. Kita bisa menggunakan dua itu. Namun yang membedakan, ini seperti kita tahu kan, kalau untuk tanggal ini beda ya tipe datanya dengan string atau varchar. Nah, ini menggunakan pagar jadi teman-teman untuk date. Nah, jangan lupa yang menggunakan and kalau between. Ini hasilnya akan muncul seperti ini. Ada 22. Ini dan ini secara berurutan ya. Dari tanggal 4 sampai ke tanggal 31. Oke, ini sesuai kebutuhan bisnis, teman-teman biasanya digunakan itu. Kita ingin melihat tabel-tabel atau data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Di sini menggunakan SQL karena SQL ini ya menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lain. Jadi saling memiliki integrasi yang saling berketerkaitan. Nah, selanjutnya, ini ada alias atau SQL. Ini biasanya memberi deskripsi untuk kolom table, teman-teman, atau tabel. Nah, ini sebagai contohnya, di sini, ini sebenarnya udah dibahas juga di bagian ini ya, teman-teman, fungsi agregat. Jadi nggak apa-apa, kita bahas lagi aja sedikit di sini. Nah, ini kita bisa pengen mengubah customer ID-nya menjadi ID. Nah, itu bisa. Nah, maksudnya seperti ini, teman-teman. Select, kita pilih yang mau dimasukkan di dalam kolom kita, tabel di dalam ya, di dalam tabel yang akan kita buat, lalu gunakan ini alias atau S. Nah, ini kita mau ganti dengan apa? ID, kita sebagai contoh. Form, tabelnya apa? Gitu. Ini sebenarnya opsional, tapi untuk mempermudah kita melihat ya untuk semacam visualisasi supaya mudah dibaca juga datanya, ini sangat dianjurkan untuk digunakan, teman-teman. Sinteksnya ya kurang lebih simpel, hanya mengubah kolom saja. Sebagai contoh yang tadi ya. Nah, ini kalau misal menggunakan karakter spasi, kita pengen pakai spasi di dalam tabelnya, itu harus menggunakan tanda kurung siku, teman-teman. Kalau tidak ada tanda kurung siku, itu nanti bakal error dari si SQL-nya ini. Si tools-nya yang akan kita gunakan tergantung tools yang kita gunakan, apakah Oracle, apakah MySQL, MS, ya Microsoft lah, atau yang lain sebagainya, itu bakal berpengaruh, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Dan apa yang terjadi, kita coba. Kalau misal tidak menggunakan kurung siku, yang ada kan, tapi ketika kita hapus kurung sikunya, nah, tidak bisa. Kecuali data ini kita tidak langkah gitu. Kalau misalkan yang dilangkah harus pakai kurung siku. Nah, lebih seperti itu. Bisa juga dengan, ya, tanda kutip, menggunakan ini varchar. Nah, selanjutnya, kita juga bisa menggabungkan
Uh, Misal sebagai contoh di sini kan kan di customer ini di tabel customer uh, yang ada di database-nya Witrisco ini itu ada customer kan yang berisi tentang address, uh, kode pos, kota, ya pokoknya mengenai alamat. Ya, itu bisa digabungkan menjadi satu dan bisa dibuat untuk si uh, kolomnya ini teman-teman. Jadi kita bisa membuat kolom dengan menggabungkan beberapa kolom. Ini sebagai contoh. Kita coba ya. Nah, muncul lah. Ini koma, ini koma, ini koma ini. Dengan nama ininya, nama kolom itu adalah address atau alamat. Ini menggunakan tanda plus ya teman-teman. Jadi customer name, alamat. Ya kita pengen menyatukan si alamat ini biar lengkap. Karena alamat kan di database yang ada di ini kan nggak begitu lengkap. Ya kita ingin menambahkan postal code, kota dan juga negaranya dalam satu tempat bisa. Jadi, gunakan tanda kutip dua teman. Tanda kutip. Ini sama juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa versi ya teman-teman. Nah, yang di atas ini digunakan untuk MySQL. Lalu, yang ini, yang kedua, menggunakan concat. Ini kalau misalnya kita pakai di Oracle, teman-teman. Sedangkan yang terakhir, yang enggak. Yang ini berarti kita gunakan untuk beberapa SQL seperti Progress SQL atau Microsoft. Nah, itu bisa menggunakan. Sedangkan untuk MySQL menggunakan yang ini, menggunakan concat, teman-teman. Sedangkan untuk Oracle ini beda sendiri. Ya, ini menggunakan tanda garis dua ini yang membedakan antara tools-tools tersebut. Nah, ini kita bisa juga mengubah tabelnya dengan eh, seperti biasa, teman-teman. Kalau untuk mempersingkat, ya bisa juga kita gunakan alias atau table. Karena biasanya di dalam eh, suatu tabel ini memiliki kolom dengan nama yang cukup panjang. Jadi kita bisa persingkat. Nah, misal sebagai contoh di sini kita select beberapa yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini bisa langsung disingkat di sini, teman-teman. Kenapa bisa langsung disingkat? Nah, ini tuh sebenarnya nama tabel cuma disingkat. O itu order dan C itu custom. Karena ini kenapa bisa bisa disingkat? Karena kita sudah memberi nama pada tabel tersebut, mengubah nama tabel tersebut dengan menggunakan alias atau S, teman. Nah, ini customer menjadi C, sedangkan untuk orders itu menjadi O. Ini supaya kita bisa melihat hasilnya. Oke. Ini order ID, order date, sama customer name. Yang mana di sini untuk customer name-nya itu sendiri itu adalah around the horn dan juga untuk customer ID-nya ini sama dengan pokoknya customer ID atau ya yang ada di ini primary key dan foreign key. Kenapa kita harus masukkan ini? Karena misal kita tidak masukkan ini, ya tidak akan terhubung antara tabel si order dengan tabel si customer. Nah, ini yang menghubungkan antara keduanya, teman-teman. Ada foreign key dan primary key. Nah, untuk di customer, ini customer ID ini sebagai foreign key-nya. Sedangkan untuk di customer ID di bagian order, nah ini tuh sebagai foreign key-nya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Hmm.
bisa juga digunakan di saat-saat tertentu. Misal ada lebih dari satu tabel yang terlibat dari dalam suatu sebuah query atau fungsi digunakan dalam query. Terus nama kolom terlalu besar atau tidak mudah untuk dibaca, itu bisa disingkat tadi teman-teman. Atau yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah dua atau lebih kolom bisa digabungkan secara bersama. Nah, itu yang terakhir juga teman-teman. Ini bisa dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya gitu. Dengan beberapa sinteks yang lain. Nah, selanjutnya ada join, sinteks join. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau lebih sesuai dengan kebutuhan kita tentunya teman-teman. Ada banyak untuk eh, join ini sebenarnya. Ada inner join, ada left join, right join, join full, self join, full join maaf. Nah, di sini ada pembedanya, tapi teman-teman. Kalau untuk inner join, ini menghasilkan records yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Jadi irisan antara tabel satu dan tabel 2. Jika mereka memiliki kecocokan antara tabel satu dan 2 memiliki kesamaan, itu akan muncul datanya. Sedangkan untuk left join, ini mereka mendata seluruh tabel yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan, yang murni dari tabel sebelah kanan itu tidak ada, teman-teman. Nah, untuk rejoin kebalikannya dan full outer join ini mengembalikan semua records atau menghasilkan semua records ketika ada kecocokan di antara tabel kiri dan juga kanan, teman-teman. Oke, ini sebagai lang- pengantar aja kali ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada inner join. Jadi kita bisa sebenarnya untuk inner join ini bisa kita gunakan secara singkat untuk rumusnya, sinteksnya, yaitu join juga bisa sebenarnya. Cuman biar membedakan antara yang satu dengan yang lain ini bisa kita gunakan inner join. Nah, misalnya mau menggabungkan antara tabel produk dan juga kategori. Nah, membuat tabel baru, mana tabel barunya itu adalah eh, kolom dari eh, produk dan juga kategori. Tabel produk dan juga kategori. Untuk produknya itu sendiri ada produk ID, produk name, dan untuk kategori ini ada kategori name. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman. Ada yang namanya foreign key dan juga primary key. Nah, di dalam customer yang menjadi foreign key customer ini adalah customer name, customer uh, contact name, address, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi primary key ini adalah customer ID. Lalu untuk maksud lagi, ya untuk produk, tentunya yang menjadi primary key di dalam produk ini adalah produk ID. Dan yang lainnya itu hanya uh, foreign key-nya saja atau pelengkapnya gitu teman-teman. Data yang kita carinya dulu. Nah, di sini berarti kita bisa bilang, bahwasanya kita memilih tiga tabel. Di dalam tabelnya, yang ingin kita munculkan dalam tabel itu ini. Produk ID, produk name, sama kategori name. Form, tabel, produk. Tentunya. Karena yang menjadi primary key-nya adalah produk ID. Nah, kita ingin gabungkan kedua uh, tabel tersebut dengan inner join, yang mana ini merupakan irisan antara tabel produk ID dan juga tabel kategori. Nah, rumusnya seperti ini. Inner join yang menjadi kategori, yang menjadi foreign key-nya di sini kan kategori ya. Yang menjadi ya, yang menjadi tabel kedua di sini adalah kategori kan teman-teman. Nah, maka kita masukkan di kategori on product titik kategori ID ini sama dengan kategori titik kategori ID. Nah, ini tujuannya untuk menyatukan si ya atau membuat relationship antara kedua tabel itu. Dan apa yang terjadi nantinya? Nah, di sini ada notes juga nih, katanya.
Ya, ini hanya mengembalikan baris yang cocok di kedua tabel saja, di kedua tabel saja. Artinya, jika kita memiliki produk tanpa kategori ID atau dengan kategori ID yang tidak ada di dalam tabel kategori, maka ini tidak akan muncul. Nah, ini yang menjadi penghubung itu adalah kategori ID. Makanya muncul nantinya hasilnya, teman-teman. Nah, ini harus kita buka ya. Hasilnya seperti ini. Ada tiga yang kita pilih. Produk ID, produk name, dan juga kategori name. Dan kenapa ini sedikit hanya ada berapa ini? Untuk produk ID-nya hanya ada 77. Nah, berarti bisa kita bilang tidak ada yang nol di sini, teman-teman. Di antara kedua tabel ini. Tidak ada data yang kosong. Dan membuat semuanya ini terdata. 77 kan. Nah, ini dalam konteks si produknya ya, teman-teman. Oke. Karena tidak ada nama tabel, nama kolom yang ditentukan yang ada di kedua tabel, jika kita menyertakan kategori ID dalam seri pernyataan ini, maka akan mendapatkan error atau kesalahan. Yaitu karena kategori ID-nya ini ada di kedua tabel sebenarnya yang menghubungkan antara mereka berdua gitu. Nah, ini join sama inner join sama ya, teman-teman. Ya, ini contoh lainnya. Kita ingin menggabungkan antara produk dan juga kategori. Nah, ini di dalam table produk ini ada produk ID, produk name, juga kategori name. Dan ini menjadi penghubung kembali lagi di kategori ID. Ini sama ya kayak tadi. Coba kita lihat. Oh, sama deh. Jadi nggak usah kita lihat lagi. Nah ini, nah ini untuk menggabungkannya juga kita bisa menggabungkan tiga tabel, teman-teman. Ini dalam kasus ini tabel yang kita gabungkan itu adalah order ID, customer, dan juga shipper, pengirim, customer, pelanggan, dan juga uh, pemesanan. Nah, di sini kita bisa gabungkan antara uh, ini ketiga tabel tersebut di dalam satu kolom, teman-teman. Kita membuat satu tabel dari ketiga tabel tersebut. Ini berarti kita memilih order ID, customer name, dan juga shipper name. Yang menjadi primary key di dalam order ya order ID ini yang menjadi primary key dan ya jadi inti lah bisa dibilang di dalam syntax ini. Nah, ini menggabungkan antara customer dan juga order itu menggunakan customer ID tentunya. Karena dalam customer ID ini kan bisa dibilang tidak tidak memiliki pembeda. Eh, memiliki pembeda antara ID satu dengan ID lainnya. Yang bisa kita bilang ini primary key. Sama seperti shipper ID. Dan ini bisa kalau kita buka, itu akan muncul teman-teman. Dan ternyata di dalam order itu kan ada 156. Nah, ternyata nggak ada yang nol di sini. Semuanya dari customer dan juga dari shippernya ini memesan semuanya. Wah, ini berarti ya kurang lebih seperti itu untuk inner join. Ini nggak ada yang nol ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita bedakan. Oke, selanjutnya di sini ada left join. Left join yang sudah dibilang tadi, kita hanya mendata di tabel sebelah kiri saja. Dan kita mengambil sebagian dari tabel sebelah kanan, gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya ada nol
dari tabel sebelah kanan nanti akan terlihat. Ini data demonya menggunakan database Norwin yang biasa dipakai. Nah, sinteksnya seperti ini. Kita men-select column name-nya yang akan kita input di dalam tabelnya itu apa. From tabel satu dari tabel apa. Tabel satunya ini akan kita uh, joinkan. Lalu left join tabel 2. Nah, ini yang right-nya teman-teman. Yang akan kita ambil sedikit dari tabel 2. Dan ini rumus untuk relationship-nya tentunya. Nah, ya rumusnya select karena kita di sini hanya mengambil dua saja. Ingin melihat semua pelanggan ini apakah mereka memesan ke kita atau tidak. Nah, ini bisa dilihat menggunakan left join teman-teman. Jadi, kalau misal ada yang kosong, berarti ada customer yang tidak membeli dalam jangka waktu tertentu. Kita buka. Nah, ternyata nih Alfred ini tidak membeli nih ternyata teman-teman. Karena di order ID-nya ini tidak ada. Yang ada juga di kaktus. Ini semuanya terdata nih dari customernya. Sedangkan untuk order ID ini ada beberapa yang tidak terdata. Nah, misal kalau kita balik nanti si order ID-nya sebelah kiri, sedangkan customer name-nya sebelah kanan, apa yang akan terjadi? Nah, kalau misal seperti itu yang terjadi, mungkin ada beberapa customer yang memesan lebih dari satu orderan, yang membuat adanya data nol juga nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk left join. Nah, untuk right join, kurang lebih sama. Tapi yang membedakan ini tabel 2 ya teman-teman. Di tabel 2 untuk right join. Ya secara definisi kurang lebih sama lah ya. Jadi kita langsung bedakan aja nih, perbedaan antara right join dan juga left join. Nah, nah ini kan kelihatan nih. Ya dia dia mengambil employee yang mengurusi order ya tentunya. Ternyata ada beberapa karyawan anomali di sini yang tidak mengurusi orderannya teman-teman. Seperti ini nih, Adam West atau yang lainnya nih. Ya ini yang menjadi primary key dari employee-nya ini yang menghubungkan itu adalah employees ID. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah sih untuk join ya. Ada juga full outer join. Nah, gimana nih masuk untuk full outer join? Nah, ini mengambil semua record bila ada kecocokan pada tabel kiri dan juga tabel kanan. Jadi mereka mengambil secara keseluruhan. Jadi data-data yang duplikat ini nantinya nggak ada tuh. Karena ini mereka mengumpulkan secara keseluruhan juga mencocokkan. Contohnya di sini pernyataan SQL berikut nih sebagai contoh. Select. Ya, di sini ada dua ya teman-teman. Ada tabel customer dan juga order. Yang mana tabel satunya itu adalah customer. Diambil dari customer name. Jadi semuanya nih yang 00 tadi, ya pokoknya antara left join dan juga right join itu digabungkan, maka jadilah ini full outer join. Kurang lebih seperti itu. Ada juga nih self join. Nah, lalu untuk self join ini gimana? Nah, sinteksnya seperti ini. Select column name yang akan kita masukkan dari tabel satu T1, dan juga tabel 2 T2. Yang dimana kondisinya itu seperti apa?
Ya, gambarannya seperti itu, teman-teman. Nih, T1 dan T2 ini, dalam keterangan ini, tabel yang berbeda untuk tabel yang sama. Mungkin kita langsung ke contohnya aja ya di sini, teman-teman. Sinteks dari si database itu seperti apa? Misal kita ingin mencari data dari customer yang berasal dari kota yang sama. Gimana caranya? Ya, gini caranya. Yaitu kita men-select dulu nih. Karena kita mencari mencocokkan pelanggan atau customer yang berasal dari kota yang sama, ya udah tinggal kita masukkan saja select a titik customer name s ya atau alias di sini customer name satu b titik customer name ya customer name 2 koma a titik city. Jadi kita membagi dua teman-teman antara customer name satu dan customer name 2 nanti akan ada tiga tabel di dalam si hasilnya form customer A customer B. Nah, yang di mana customer A titik customer ID itu tidak sama dengan customer B titik customer ID. Jadi tidak mungkin terjadi suatu hal yang uh, bertabrakan gitu teman-teman. Memiliki kesamaan gitu antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Tapi city-nya ini sama di sini. A dan B ini memiliki city yang sama. Nah, ini diurutkan by A titik city atau dari yang terkecil, yang terawal. Ya, seperti apa? Wait. Nah, ini kan nggak sama nih antara yang satu, customer yang satu, dan sama yang dua. Nah, ini biasanya untuk yang self join ini nggak ada teman-teman dari segi apa sintaksnya. Tetapi memang untuk self join ini biasanya digunakan untuk satu tabel. Jadi kita membagi dua yang ada di dalam satu tabel itu bisa menggunakan self join. Buenos Aires, Argentina, Lisboa, atau London, Madrid, Meksiko, beberapa negara.